Mengecam aksi KST Papua menyerang warga sipil. KST kembali berulah dengan menyerang warga di Yahukimo sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok teroris ini. Kelompok separatis dan teroris atau KST adalah kroni dari organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan aparat keamanan. Keberadaan KST tentu meresahkan karena lama-lama mereka merajalela dengan menyerang dan menimbulkan korban jiwa. Terbaru, pada 11 Maret 2023 terjadi penembakan pesawat Trigana Air di Bandara DKI, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pelakunya adalah KST. Peristiwa ini mengejutkan setelah sebelumnya mereka membakar pesawat CCR dan menculik pilotnya yang berkebangsaan asing. Sebelumnya tanggal 8 Maret 2023, KST menyerang warga di Jalan Poros Lampot, Distrik DKI, Yahukimo. Dalam peristiwa itu ada 2 korban jiwa. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan korban meninggal dunia atas nama EP 18 tahun dan VS 24 tahun. Kronologinya, korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kompleks PJPR menuju arah kota. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Mereka ditembak sebanyak 2 kali oleh KST KKB. Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo meneruskan, terdengar suara letusan sebanyak 2 kali. Setelah 5 menit, seorang masyarakat datang melapor ke Polres Yahukimo bahwa ada 2 orang tergeletak di Jalan Poros Lokpon. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartes 2023 berespon dengan mendatangi TKP untuk mengevakuasi kedua korban ke RSUD DKI. Kedua korban yakni EP mengalami luka tembak pada bagian punggung kiri, luka tembak bagian kepala, lecet pada bagian pipi bagian kanan, tangan serta kaki. Korban dinyatakan meninggal pada pukul 22.09 waktu Indonesia bagian timur. Masyarakat mengecam aksi KST yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia. Pasalnya, ini bukan untuk pertama kalinya. Kelompok separatis ini sudah berkali-kali melakukan penyerangan dan banyak orang asli Papua yang jadi korbannya. Pemberantasan KST wajib dilakukan karena mereka sudah melakukan berbagai teror, mulai dari pembakaran sekolah hingga pembunuhan. Sedangkan pembunuhan adalah tindakan keji yang melanggar HAM, sehingga mereka harus diberantas. Tujuannya agar keamanan rakyat terjaga. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa tahun 2019 sampai 2022 ada 95 orang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh KST, rinciannya 59 warga sipil, 27 anggota TNI, dan 9 personel Polri. Ini sebuah tindakan yang brutal, akan tetapi pemerintah memastikan bahwa pemberantasan KST masih dalam koridor dan tidak melanggar HAM. Jika dilihat dari statistik, maka lebih banyak korban dari sipil sehingga mereka memang harus diberantas agar keamanan rakyat terjaga. KST selalu menuduh korban adalah mata-mata aparat, padahal hanya warga sipil. Mereka terlalu paranoid sampai tega menembak sesama warga asli Papua. KST juga melakukan pembunuhan kepada 4 orang warga sipil di Yahukimo pada tahun 2021 lalu. Bahkan kepala suku juga ditembak sampai kritis. Para korban dievakuasi dengan helikopter karena medan Yahukimo yang berbukit. Masih diselidiki mengapa mereka melakukan pembunuhan dan sampai tega menembak kepala suku yang seharusnya dihormati. Dengan banyaknya korban KST, maka wajar jika warga Papua diminta untuk mewaspadai serangan dari kelompok separatis tersebut. Pasalnya juga korban makin bertambah dan KST tambah beringas beberapa tahun ini. Karena masa pandemi, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan saat gerilya di hutan sehingga nekat melakukan perampokan dan penyerangan terhadap masyarakat. Mayoritas korban adalah warga asli orang Papua dan hal yang sangat disesali karena mereka tega menyerang sampai menghabisi saudara sesama sukunya. Kebanyakan yang jadi korban adalah tukang ojek dan pekerja di sektor informal karena dituduh menjadi mata-mata aparat. Padahal mereka hanya warga sipil biasa, tetapi menjadi korban kekejaman KST. Oleh karena itu mereka harus lebih berhati-hati ketika berada di jalanan. Presiden Jokowi juga memperboleh aparat untuk melakukan tindakan tegas terukur jika ada kontak senjata dengan KST. Hal ini bukanlah pelanggaran HAM,
karena pada saat genting yang terjadi adalah pertaruhan nyawa. Jangan ada lagi yang menggoreng kasus ini, karena jika KST tidak diberantas akan terjadi kerusakan dan pembunuhan di wilayah Papua. KST yang diberi label teroris juga sudah sangat tepat karena melakukan aksi teror. Walau bukan pengeboman, namun tingkah mereka yang menembak sampai korbannya meninggal dunia merupakan cara teroris yang keji untuk mengatasinya. Maka TNI menambah personel di Papua agar pemberantasan KST makin cepat dilaksanakan. Seluruh warga Papua antipati terhadap KST karena mereka membunuh saudara sesukunya sendiri. Bagaimana bisa mereka memperjuangkan kemerdekaan Papua, tetapi malah tega membunuh sesama rakyat Papua? Oleh karena itu, masyarakat sangat mendukung pemberantasan KST agar tercipta perdamaian dan rasa aman di bumi Cendrawasih. Perang mulut KKB Papua dan OPM sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Perang mulut kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua dan OPM, Organisasi Papua Merdeka alias OPM, sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Lantaran tudingan tak berdasar Egyanus Kogoya membuat OPM naik pitam. Ini terjadi di sela ketegangan KKB Papua dan TNI yang tengah berkonflik. Baru-baru ini KKB Papua juga berseru dengan Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Keduanya perang mulut sampai ancam bongkar tempat persembunyian. Penyebabnya, lantaran KKB Papua menganggap pekerjaan diplomasi OPM di luar negeri hanyalah akal bulus. KKB Papua khususnya kelompok Egyanus Kogoya, diplomasi yang dilakukan OPM hanya untuk kepentingan sendiri, bukan kemerdekaan Papua. Kondisi ini jelas menggambarkan pecah belahnya perjuangan kemerdekaan Papua. Melansir dari tribunmanado.co.id dengan judul Jubir OPM ancam Panglima KKB Papua, katakan kau lebih baik diam atau kami bongkar tempat persembunyianmu. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dan Panglima Perang KKB Papua Kodap Endugama Egyanus Kogoya kini terlibat perang mulut.